Halo semuanya, untuk hari ini kita akan membahas contoh soal dari program linier mengenai model matematika. Jadi ada 3 jenis soal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah ketika diberikan gambar, kemudian kita diminta untuk menentukan nilai maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi dari daerah yang diarsir. Nah, ini ketika kita lihat daerah yang diarsir adalah daerah yang berwarna biru. Nah, untuk menentukan nilai maksimum ataupun minimum, kita akan menggunakan uji titik pojok. Jadi, kita akan mencari titik pojok yang dilalui oleh masing-masing garis. Jadi, kalau dilihat dari yang diarsir, ada 3 titik. Yang pertama, ini adalah yang 0,6. Kemudian yang kedua adalah yang ini, 4,0. Dan yang ketiga adalah yang ini, titik potong antara garis pertama dan garis kedua. Nah, karena titik pojoknya sudah ada dua, yaitu 0,6, 4,0, dan kita cari lagi satu. Untuk mencari lagi satu, kita harus menentukan persamaan garis dari kedua garis ini. Yang pertama garis yang hitam ini dulu ya. Garis yang hitam itu melalui titik 0,4 dan 4,0. Karena melalui dua titik itu berarti A dan B-nya sama, sehingga persamaannya akan menjadi 4x tambah 4y sama dengan 16. Ini disederhanakan bisa menjadi x tambah y sama dengan 4. Ya, kita sama-sama bagi 4. Kemudian yang kedua adalah garis yang berwarna biru. Garis yang berwarna biru melalui titik 0,6 dan 3,0, sehingga persamaannya akan menjadi 6x tambah 3y sama dengan 18. Jika kalian bingung, inilah persamaan garis yang AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, lanjut, kita sama-sama bagi 3 akan menjadi 2x tambah y sama dengan 6. Selanjutnya, untuk mencari titik potong, persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi. Kita eliminasi saja y-nya, sehingga akan menjadi min x sama dengan min 2. Sehingga x sama dengan 2. Selanjutnya kita substitusi x sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Kita substitusi ke persamaan pertama ya. Agar lebih gampang, jadi x tambah y sama dengan 4. X-nya 2, 2 tambah y sama dengan 4, sehingga y-nya adalah 2, kan gitu? Sehingga y-nya sama dengan 2. Jadi titik pojok yang ketiga adalah 2,2. Selanjutnya gimana? Kita substitusi semua titik pojok ke fungsi objektifnya, fungsi set. Jadi kita substitusi titik pojok Mengapa? Agar kita tahu nilai minimum atau hasil yang paling kecil dari hasil substitusi. Nah, yang pertama adalah 0,6. Kita substitusi 0,6. Z sama dengan 2x tambah 5y. 2 kali 0 tambah 5 kali 6. Ini 0 tambah 30, hasilnya 30. Kemudian titik 4,0. Z sama dengan 2x tambah 5y. 2 kali 4 tambah 5 kali 0. Sama dengan 8. Titik yang ketiga adalah 2,2. Z sama dengan 2x tambah 5y. Sama dengan 2 kali 2 tambah 5 kali 2. 4 tambah 10 sama dengan 14. Nah, karena yang ditanya adalah nilai minimum, berarti kita cari hasil yang paling kecil. Jadi nilai minimum A-nya adalah yang 8. Jadi nilai minimum sama dengan 8. Ya. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, kita diminta untuk membuat model matematikanya. Gitu. Jadi, soal yang nomor 2 ini sudah ada diketahui bahwa
sedan itu adalah X dan truk itu adalah Y, sehingga gampang. Nah, di sini membicarakan tentang luas sebuah tempat parkir, luasnya 420 meter persegi. Kemudian untuk sedan diperlukan 5 meter persegi luas, kemudian truk adalah 15 meter persegi. Dan dia tidak bisa menampung lebih dari 60 kendaraan. Biayanya segitu. Oke, jadi kita buat dulu modelnya, X dan Y-nya sudah ada. Jadi kita buat dulu sedan. Sedan itu adalah X, kemudian kita punya truk. Truk itu adalah Y, dan ini adalah batasnya. Yang selanjutnya kita punya, oke, apa yang dibicarakan? Yang pertama adalah ada luas. Luas, kan gitu. Nah, kemudian setelah luas adalah tidak lebih dari 60 kendaraan. Banyak kendaraan yang ditampung, kan gitu. Kendaraan. Kemudian apalagi yang kita tahu ada informasinya di sini adalah biaya. Biaya parkir. Oke, tinggal kita isi. Luasnya untuk sedan itu adalah 5 meter persegi. Kemudian untuk truk adalah 15. Nah, luas tempat parkir semuanya 420. Berarti batasnya adalah 420. Boleh lebih nggak dari ini? Nggak boleh. Karena kalau lebih kan nggak ada lahan lagi. Jadi kurang dari sama dengan. Banyak kendaraan. Banyak kendaraannya tidak lebih dari 60. Tidak lebih berarti ya tentu kurang dari sama dengan 60. Terus berapa don X dan Y-nya? Nah, ini kita nggak tahu. Jadi kita tulis 1, 1. Kemudian kenapa 1-1? Karena di sini nggak ada ditulis berapa kendaraannya, sehingga X-nya nanti merepresentasikan banyak kendaraan. Kemudian untuk biayanya adalah 3.000 untuk sedan dan 5.000 untuk truk. Ada batasnya nggak? Nggak ada, sehingga ini adalah fungsi objektifnya kita. Nah, sudah deh kita dapat modelnya. Modelnya tinggal disusun. Nah, ini ke samping menyusunnya. Jadi, 5X tambah 15Y kurang dari sama dengan 420. Kemudian 1 kali X ya 1X. Jadi, X tambah Y kurang dari sama dengan 60. Kemudian ingat, ini harus selalu ada. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan kita punya fungsi objektifnya, yaitu 3000X tambah 5000Y. Kemudian ditanyakan, ini boleh nggak sih kita sederhanakan? Ya kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Sama-sama bagi 5 ya. Jadi X tambah 3Y kurang dari sama dengan 84. Kemudian ini disederhanakan nggak? Enggak, karena ini kan nggak bisa dibagi yang luas kiri. Sudah deh, kita dapat model matematikanya, sudah selesai. Nah, untuk soal yang terakhir, kita akan membuat dari awal model, kemudian menyelesaikan soal tersebut. Jadi di soal yang ketiga ini, masalahnya adalah panitia karya wisata ingin menyewa 2 jenis bus selama 3 hari. Oke, jenis bus itu adalah yang A, kemudian jenis bus yang B. Kemudian daya tampung, dan ada harga, kemudian berapa orang yang ikut karya wisata, kan gitu. Dan ada jika bus yang dibutuhkan paling banyak 7 unit, maka bus yang harus disewa agar pengeluarannya sangat minimum bus apa aja, kan gitu. Oke, sekarang kita buat dulu apa sih yang X dan apa sih yang Y. Karena tadi kan sudah ada apa X dan Y, kita sekarang dari awal menentukan X dan Y. Nah, karena dari tadi ada yang sering dibicarakan adalah bus, jenis bus, jadi pemisahannya X-nya adalah jenis bus yang A dan B-nya adalah jenis bus yang B adalah Y-nya. Jadi misal jenis bus A sama dengan X, jenis bus yang B sama dengan Y, kan gitu.
Habis itu apa sih yang dibicarakan? Kapasitas kan? Kapasitas dan ada harga, kemudian banyak busnya berapa gitu. Berarti kita buat dulu tabelnya ya. Ada yang X, kemudian ini Y, dan ini batas. Yang dibicarakan yang pertama adalah daya tampung atau kapasitas. Daya tampung. Daya tampung yang A itu adalah 30, yang B adalah 40 orang, kan gitu. Kita sekarang lihat berapa orang yang ikut, 240. Berarti ini adalah 240. Nah, gitu dulu kan. Kemudian yang berikutnya adalah banyak bus kan gitu. Banyak bus. Banyak bus. Di sini nggak ada dibicarakan berapa banyak busnya, berarti satu. Paling banyak 7 unit. Berarti boleh nggak lebih dari 7? Nggak boleh. Tuh ya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah harga, kan itu. Harganya berapa? Yang X itu 3 juta. Harga 3 juta. Ini saya tulis saja ya. Kemudian yang B itu 4,5 juta. Nggak ada batas, berarti ini adalah fungsi objektif. Nah, gitu caranya nentuin. Kalau tadi yang nanya, kenapa bukan harga di sini? Karena dia nggak ada batasnya. Nah, sekarang kita belum menentukan daya tampung. Daya tampungnya ya ikut 240, kan gitu. Kemudian dia nyewanya 7 unit. Pengeluarannya harus seminimum mungkin. Nah, agar minimum, daya tampungnya kan harus paling kecil segini. Jadi boleh lebih dari sama dengan, agar nyewa busnya sedikit tetapi daya tampungnya lebih banyak gitu. Kalau daya tampungnya yang kurang, berarti nyewa busnya kan lebih banyak. Jadi lebih boros di biaya. Karena biar pengeluarannya sedikit, cari daya tampung yang banyak, tapi bus yang disewa sedikit. Itu ya. Nah, sudah dapat yang ini, yang berikutnya adalah kita buat model. Ini langkah-langkahnya ya untuk menjawab soal seperti ini. Model. Modelnya gimana? Modelnya yang pertama adalah 30X tambah 40Y lebih dari sama dengan 240. Langsung sederhanakan bagi 10. 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 24. Yang kedua ya tentu X tambah Y kurang dari sama dengan 7. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0, itu wajib. Dan kita punya fungsi objektifnya yaitu 3. Ini nggak boleh disederhanakan kalau fungsi objektif ya. 3 juta X tambah 4 juta 500 Y. Oke, sampai situ dulu. Tahap pertama sudah selesai. Yang berikutnya gimana? Yang berikutnya kita harus menggambar. Karena kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, saya tuliskan lagi persamaannya yang ini ya. 3X tambah Y. 81 itu adalah 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 24. X tambah Y kurang dari sama dengan 7. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita gambar. Cara menggambar grafik yang ini dulu. Kita buat tabel boleh. Itu yang jadikan persamaan dulu ya. Yang kalau X 0, Y 0, yang begitu. Oke. X-Y ya. Kalau X, ini X, kemudian ini Y.
Kalau X 0, Y 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 24 bagi 4, 6. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya 24, 8. Kan gitu. Sehingga kita punya titik 0,6, 8,0. Ya kan? Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, X tambah Y sama dengan 7. Sama ya, ini X, ini Y. 0, 0 berarti 7, 7. Sehingga titiknya 0,7 dan 7,0. Berikutnya adalah kita gambar. Ini kalau anak-anak menggambar pakai penggaris. Dan skalanya ditentukan di sini. Saya pakainya skala 2. Jadi, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, biar beda. Ini garis yang pertama ya. Nanti warnanya merah. Jadi skala 2, 2, 4, 6, 8. Ini juga skala 2, 2, 4, 6, 8. Oke. Garis yang pertama itu saya buat yang warna hijau. Ini yang hijau ya. 0,6. 0,6 di sini, 8,0 di sini. Ini tinggal ditarik garis. Ini harusnya lurus ya. Nah, panjangkan sedikit. Oke. Karena dia lebih dari sama dengan 24, kalau lebih kita arsirnya ke mana? Kalau titik uji lebih itu kita arsirnya ke kanan ya. Lebih itu arsirnya ke kanan. Nah, ini dia. Oh ya, karena sebelumnya kita arsir yang daerah apa namanya? Daerah yang salah. Nanti kita arsirnya ke kiri. Anak-anak boleh memakai uji titik. Jadi kalau 0 dimasukkan, 0 lebih dari 24 kan salah. Berarti arsirnya ke sini. Arsir yang salah. Oke, yang berikutnya garis yang kedua saya pakai warna orange. 0,7 dan 7,0. Oke. 0,7. Nah, berarti di antara 6 dan 8. 0,7, 7,0. Oke, sekitar situ ya. Kita tarik garisnya. Oke, kecil sekali ya. Oke. Nah, perpanjang. Ini juga kita perpanjang. Kita cek 0 kurang dari 7. Benar, 0 kurang dari 7 ternyata benar. Jadi kita arsir daerah yang salah. Kita arsirnya ke kanan atau menjauhi. Ya. Oke, dilanjutkan ya. Setelah kita arsir, kita sekarang cari daerah mana sih yang nggak ada yang nggak ada arsiran gitu. Oh, ini ada ya arsiran, bukan berarti nggak ada. Ini ada. Ini dilanjutkan. Ini juga ada. Kita cek daerahnya. Daerah yang kita cek adalah daerah yang di sini, kuadran 1 aja. Karena X lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Nah, daerah sini, mana sih yang bersih? Ini dia yang kecil ini. Nah, inilah DHP-nya yang kecil ini. Ya, saya pakaikan tinta hitam. Inilah DHP kita yang kecil, yang berbentuk segitu. Nah, itu dia ya DHP-nya. Oke, inilah HP-nya. Kemudian kita perlu titik pojok. Titik pojok untuk mengecek nanti. Titik pojok harus ada 3. Yang pertama yang ini. Tadi itu adalah titik 0,7. Kemudian yang di bawahnya itu adalah 0,6. Dan titik potongnya ini. Nah, sekarang kita cari titik potong. Cari titik potong. Titik potongnya dari 3X tambah 4Y sama dengan 24 dan X tambah Y sama dengan 7. Ini boleh kali 3.
ini kali 1 ya. 3x tambah 4y sama dengan 24. 3x tambah 3y sama dengan 21. Y sama dengan 3. Kemudian substitusi x tambah y sama dengan 7. Tambah 3 sama dengan 7. X sama dengan 7 kurang 3. Nah, sudah ada dapat titik potongnya, yaitu 4,3. Oke, sudah dapat 3 titik pojok. Yang berikutnya adalah kita substitusi ke fungsi objektifnya. Oke, tadi fungsi objektifnya di awal itu adalah, kan harganya 3 juta ya. X tambah 4.500.000 Y. Ini ketiga titiknya 0,7. Kita substitusi dulu yang 0,7. 3 juta kali 0 tambah 4.500.000 kali 7, kan gitu. Ini hasilnya adalah 0 tambah 31.500.000. Ya, hasilnya 31.500. Oke. Kemudian titik 0,6. 3 juta kali 0 tambah 4,5 juta kali 6. 0 tambah 27 juta ya. Kemudian yang berikutnya adalah titik 4,3. Berarti 3 juta kali 4 tambah 4,5 juta kali 3. Oke. Kemudian kita kalikan 3 juta kali 4 itu 12 juta. 4,5 kali 3 itu 13.500.000. Nah, sehingga totalnya adalah 25 juta ya 500. Nah, yang ditanya adalah agar biaya minimum, kita kembali ke soal dulu ya. Agar biayanya paling kecil berarti jenis bus apa yang harus disewakan gitu. Biaya paling kecil kan ini 25 juta ya. Sehingga bus yang harus disewa adalah harus sewa 4 bus A dan 3 bus B. Nah, baru biayanya jadi paling kecil. Nah, beginilah caranya ketika kalian akan menyelesaikan suatu soal cerita dari program linear mengenai model matematika. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya sajikan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.